Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar Sobat Pak Syaf semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Ingat ini adalah weekend, liburan panjang. Kemana liburannya teman-teman sekalian? Semoga dalam keadaan sehat, liburannya menyenangkan dan juga dompetnya masih aman ya. Kali ini Pak Syaf akan sedikit mereview terkait dengan POPAK 2024 yang terbaru ya. Ini sangat biasanya tentu saja terus sangat tertarik ya dengan dunia karir ya. Terkait dengan apa sih syarat-syarat khusus yang harus dosen perhatikan ketika mereka akan mengajukan jabatan akademik yang lebih tinggi ya, baik rektor, rektor kepala maupun guru besar. Nah, saya coba membandingkan dengan POPAK sebelumnya. Nah, kira-kira apa saja perbedaannya? Yuk kita simak bersama-sama. Namun sebelum jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf Channel sebanyak-banyaknya. Baik, saya sudah mencoba apa ya, apa namanya, membandingkan ya aturan-aturan yang ini sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di halaman berapa ini? Halaman 13 di POPAK terbaru termasuk surat edarannya itu adalah ini ya, pemenuhan syarat khusus ya. Kalau yang lainnya saya kira tidak banyak berubah ya. Misalnya minimal magister dan sebagainya, doktor untuk guru besar dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya cukup berbeda adalah ini kinerja dosen ini sebelumnya saya kira tidak disebutkan ya. Misalnya memenuhi dalam 4 semester terakhir dan saat menjabat di jabatan akademik saat ini ya. Jadi jangan lupa artinya apa? Teman-teman jangan lupa mengisi sister ya, karena sister itu menjadi track record teman-teman semua untuk pembuktian kinerja dosen selama 4 semester atau 2 tahun terakhir ini. Nah, yang saya ingin soroti adalah ini ya, syarat khusus lektor ya. Jadi yang mau naik AA ke lektor itu sekarang ini menurut saya lebih lebih simple ya, lebih lebih fleksibel ya. Jadi jurnal nasional terakreditasi mulai dari 3, 4, 5, dan 6 sebagai penulis pertama itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kalau saya lihat di POPAK sebelumnya ya atau 2021 itu yang mau naik ke lektor itu sama sebenarnya, ini wajib, ini disarankan, ini disarankan, ini disarankan. Jadi saya kira tidak banyak berubah ya. Tapi kalau dulu ada 4 kolom gitu ya, ada yang 3, 4, 5, 6 itu W atau wajib, yang 1, 2, nah internasional maupun bereputasi itu disarankan ya. Dan sebelumnya disarankan itu bagus sebenarnya untuk memperkuat atau memastikan bahwa apa namanya kita itu cukup ya. Karena kita kalau hanya mengandalkan satu saja itu saya kira tidak cukup. One is never enough ya, I think. Nah, di sini jelas sekali ya, ini syarat khususnya. Syarat umumnya apa ya? Kualifikasi akademik, kemudian bukti kinerja, bukti-bukti penelitian, pengabdian, dan juga yang lainnya. Nah, ini yang lektor ke lektor kepala. Ini kalau magister ya, ini satu karya ilmiah jurnal internasional terindeks Scopus dan WOS sebagai penulis pertama ya. Jadi bukan penulis kedua atau seterusnya ya. Jadi teman-teman yang magister, yang S2 mau rektor kepala boleh, tapi harus punya tulisan di Scopus dan WOS sebagai penulis pertama. Nanti kuartilnya tidak ada apa harus Q1, 2, 3 dan seterusnya, tidak ada penjelasan khusus ya. Yang jelas ada Scopus yang pasti tidak discontinue dan juga tidak predator, atau WOS sebagai penulis pertama. Kalau yang sudah berkualifikasi doktor, itu satu karya ilmiah jurnal internasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2, berarti peringkat 1 ya biasanya lebih otomatis sudah Scopus kuartil berapa gitu. Atau satu karya ilmiah lebih tinggi sebagai penulis pertama ya. Kalau 1, 2 ya mungkin Scopus ya, Scopus atau WOS yang terbit ya. Nah, kalau di sini lektor kepala ini yang magister ini disarankan, ini tidak wajib, ini disarankan. Nah, ini wajib jurnal internasional ya. Dulu internasional saja. Nah, sekarang kan digeser ke sini, digeser ke kolom berikutnya ini. Yang dulunya disarankan menjadi wajib kan kalau kita bandingkan di sini. Nah, kan? Ini kan kalau magister jurnal terindeks Scopus ya, jelas sekali Scopus dan WOS sebagai penulis pertama. Nah, kalau sebelumnya jurnal internasional saja. Nah, ini kan yang W di sini saja. Berarti sangat sekarang naik ke sini ya. Yang lainnya disarankan. Nah, berikutnya yang doktor ya, yang doktor dulu itu doktor itu
Nah, ini wajib ya, sama ya, kalau ini wajib itu sama. Ya, yang dokter satu atau dua, Sinta satu atau dua. Nah, ini juga sama. Yang B adalah Sinta satu dua, yang lainnya disarankan. Atau satu karya ilmiah lebih tinggi ya. Kalau pengen aman ya, ya geser ke sini aja, ke Scopus menurut saya, biar lebih aman ya. Karena info terbaru, karena aturan ini, aturan PAK 2024 ini banyak sekali jurnal satu jurnal Sinta satu dua yang jadi rebutan untuk publikasi artikel teman-teman yang mau mengajukan ke rektor kepala. Artinya apa? Ya, ya kalau di Indonesia sangat ramai ya, kenapa nggak nyoba yang lebih tinggi aja ke Scopus? Itu kan lebih banyak opsinya gitu ya. Itu saran saya sih. Nah, sekarang kalau LK ke GB, saran khususnya adalah satu karya ilmiah atau artikel jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Ini ada SJR-nya lebih dari 0,1 atau was qualified atau WCA-nya adalah lebih dari 0,05. Kita lihat di peraturan sebelumnya, yang guru besar itu, nah ini jelas ya, bereputasi wajib. Nah, kita lihat di sini SJR-nya apakah berubah apa enggak ya. Nah, kalau dulu eh, ini diusulkan, nah ini coba lihat ini. Seseorang yang dengan masa kerja 8 tahun, nah ini rektor kepala ya, kita fokus ke sini aja. Seseorang yang ketika diusulkan dari jabatan rektor kepala ke profesor, maka diperlukan elemen untuk penjelasan. Nah ini sama 0,5 ya, SCR-nya atau JIP-nya 0,5. Jadi kurang lebih sama lah. Ini juga, kalau ini gimana? Kalau ini 0,1 atau 0,05 ya, 0,05 di sini 0, di sini 0,05 ya, saya kira sama. Ya, ini terkait dengan ini ya. 0,5 ini 0,5, di sini 0,05. Jadi kurang lebih ada perbedaan sedikit ya. Ya. Selain itu juga ada syarat tambahan untuk yang dari LK ke GB itu pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif, misalnya di BIMA, yaitu pernah membimbing program doktor di PT Sadio dengan melampirkan bukti bukti bimbingan, pernah menguji sekurang-kurangnya 3 mahasiswa doktor dengan melampirkan bukti disertasi mahasiswa yang diuji, atau sebagai reviewer sekurang-kurangnya 2 jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Jadi ini syarat tambahannya ini ya. Jadi teman-teman yang sudah LK dan mau mengajukan ke GB, ini adalah syarat khususnya untuk karya ilmiah. Dan ini adalah syarat tambahannya untuk yang bukti kinerja sebagai ini ya, hibah penelitian, membimbing disertasi, menguji dan juga menjadi reviewer jurnal. Nah, apakah lebih mudah? Ya, silahkan kalau menurut saya lebih simpel ya, meskipun tidak mengurangi apa kualitasnya. Nah, ini penjelasannya. Nah, seperti ini. Penjelasannya seperti ini. Silahkan teman-teman bisa cek di POPAK 2024 atau peraturan ini ya, Permen Dikbudristek nomor 209 garis miring P garis miring 2024. Ini sudah sangat jelas sekali. Yang jelas kalau sudah tahu ya kita persiapkan aja ya, jangan oh ini dan sebagainya, tidak usah lah. Saya kira, menurut saya lebih baik kita persiapkan step by step. Toh pastinya akan butuh waktu yang cukup lama ya untuk mempersiapkan, apalagi kalau sekarang belum mempersiapkan, masih meributkan kumnya berapa dan sebagainya ya. At least kalau sudah tahu berapa kebutuhan yang harus dipenuhi ya kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Oke, oke, saya kira ini ya, saya kira cukup ya, review singkat saya tentang syarat khusus dan juga syarat tambahan untuk pengajuan jabatan akademik dari AS ke AA ke lektor kepala ke guru besar menurut POPAK 2024. Sebenarnya sudah banyak yang mereview, tapi saya kira penting bagi saya untuk juga mereview sebagai salah satu bentuk kepedulian saya terhadap kinerja atau karir teman-teman dosen seluruh Indonesia dan juga karir saya sendiri untuk segera mempersiapkan diri menuju ke lektor kepala ataupun guru besar. Semoga semua proses pengajuan diberikan kemudahan dan juga kelancaran, semakin banyak LK atau guru besar sehingga semakin meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Jangan lupa ya, dukung terus Pak Safril dengan cara like, comment, share, dan subscribe.
sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.